Sungguh beruntung Bill Gates dan rekan-rekannya. Niatnya hanya menginginkan Lisa, namun Macintosh pun didapatnya. Microsoft mendapatkan 3 prototipe dari Apple, dan hal ini sangat menguntungkan dari pihak Bill Gates rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan Microsoft tersebut. Hal tersebut didapat secara bersamaan karena kemampuan cara negosiasi Bill Gates yang sangat lihai. Dengan mudahnya, Bill Gates dan kawan-kawan merubah dan mengembangkan prototipe dari Apple dan menghasilkan sistem operasi yang dinamakan Windows. Steve Jobs yang mengetahui hal itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Gates, dan Jobs memanggil Gates ke kantornya dan memarahinya. Lalu Gates malah menjelaskan semua yang mereka kerjakan. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Menjadi seorang pengusaha tidaklah mudah. Diperlukan adanya tekad yang kuat serta ide yang cemerlang, agar selalu dapat melakukan perkembangan atau inovasi pada produk kita. Inspirasi dan motivasi juga salah satu syarat agar selalu berjuang dan bertahan pada bisnis yang sedang kita jalani. Nah, film Pirates of Silicon Valley cocok banget nemenin kamu, agar bisa lebih cekatan lagi dalam membaca peluang bisnis. Film ini bercerita tentang 2 orang, yakni Bill Gates dan Steve Jobs, yang merintis karirnya masing-masing. Bagaimana mereka membangun perusahaannya dan mendapatkan ide kemudian bersaing. Film ini bermula pada saat Steve Jobs dan Steve Wozniak berkuliah di universitas yang berada di Berkeley, atau California. Film ini menceritakan bagaimana perusahaan Apple yang dibuat pada tahun 1976 ini berkembang. Pada mulanya, Apple memang lebih dahulu berkembang dan maju dibanding Microsoft, yang dibuat oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 1975. Kedua perusahaan tersebut memiliki obsesi yang berbeda. Bill Gates memiliki obsesi untuk membuat bahasa pada mesin komputer agar berjalan dengan baik. Bill Gates dan Paul Allen merintis ini dari model kecil. Namun, Steve Jobs terobsesi untuk membesarkan apa yang Wozniak ciptakan, yaitu berupa komputer personal yang sudah dilengkapi dengan layar kecil. Jobs dan Wozniak memulai semuanya dari garasi ayah Steve Jobs. Suatu hari, datanglah Mike Markula, seorang pegawai Intel Corporation. Saat itu, dia sedang mencari peluang bisnis. Dan dia menawarkan $250.000 untuk proyek Apple. Mereka pun mulai proyek Apple dengan lebih profesional. Hingga pada suatu hari di sebuah pameran komputer, Apple benar-benar membuat para pengunjung terpukau dengan hasil karya dan kagum akan komputer Apple. Dari sinilah Apple bermula dan berkembang cepat. Hingga mereka mampu mendirikan kantor dan menerbitkan Apple II ke pasar yang mampu bersaing dengan IBM. Lain halnya dengan Bill Gates, yang memulainya setelah mendapatkan kesempatan. Setelah dia berhasil mendapatkan kontrak untuk menjadi programmer mesin Altair 8800. Setelah itu, mereka terus berkembang dan sampai pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk ke IBM dan menawarkan suatu sistem yang dapat memecahkan masalah IBM yang Bill Gates namakan DOS, Disk Operation System. Namun sebenarnya Bill tak pernah membuat satu sistem operasi apapun. Lalu dengan pintarnya, Bill Gates dengan bantuan Paul berhasil membeli sistem operasi dari Settle dengan harga $50.000, kemudian mengotak-atik dan menyempurnakannya, dan kemudian menjualnya ke IBM dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pada saat itulah Microsoft mulai dikenal orang dan berkembang. Tetapi sang kompetitor yang ingin sekali mengalahkan IBM yaitu Apple. Dia tidak hanya diam. Mereka membuat produk yang mereka namakan Lisa. Sebuah komputer yang dia beri nama seperti nama anak pertamanya Steve Jobs. Lalu dengan jeniusnya, Jobs memanfaatkan proyek gagal dari perusahaan Xerox berupa teknologi mouse dan graphic user interface. Ia menggagas pembuatan komputer pribadi yang ia beri nama Macintosh. Mengetahui komputer keluaran terbarunya dari Apple yaitu Lisa, Bill Gates pun tak bisa diam. Dia mengambil langkah berani dan mengajak Jobs bekerja sama dengan tujuan utama mempelajari teknologi grafis dan sistem operasinya. Sungguh beruntung Bill Gates dan rekan-rekannya. Niatnya hanya menginginkan Lisa, namun Macintosh pun didapatnya. Microsoft mendapatkan 3 prototipe dari Apple, dan hal ini sangat menguntungkan dari pihak Bill Gates rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan Microsoft tersebut. Hal tersebut didapat secara bersamaan karena kemampuan cara negosiasi Bill Gates yang sangat lihai.
Dengan mudahnya, Bill Gates dan kawan-kawan merubah dan mengembangkan prototipe dari Apple dan menghasilkan sistem operasi yang dinamakan Windows. Steve Jobs yang mengetahui hal itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Gates, dan Jobs memanggil Gates ke kantornya dan memarahinya. Lalu Gates malah menjelaskan semua yang mereka kerjakan. Ajaibnya mereka langsung seperti seorang sahabat. Sementara Steve Jobs membuat kekeliruan. Dia membuat Macintosh developers dan Apple II developers bersaing. Namun Steve Jobs malah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang hebat dan dia menganggap Macintosh adalah yang terbaik di antara pendahulunya, yaitu Lisa dan Apple II. Bagi orang pada umumnya saat itu dapat dikatakan bahwa Apple menghancurkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Steve Wozniak berhenti dari Apple dan presiden Apple saat itu John Sculley. Dia memecat Steve Jobs dan pada 1997 Jobs dipanggil lagi ke Apple. Dan akhir cerita, Bill Gates telah menjadi orang terkaya di dunia dan telah juga memiliki saham Apple Computer dengan Microsoft yang dimilikinya. Poin inspiratif pada film ini yakni kita disadarkan bahwa harus jeli dalam membaca peluang usaha, juga harus memiliki sikap cekatan agar peluang tersebut tidak diambil orang lain. Ketika sudah memiliki peluang usaha, jangan sampai cepat puas, dan harus selalu memikirkan strategi inovasi atau pengembangan produk terus-menerus untuk usaha kita. Karakter Steve juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap cekatan dengan ide yang ingin kita buat. Dan dari karakter Bill Gates, kita juga bisa ambil sisi positifnya, yakni cara menegosiasi yang bagus dapat mengembangkan usaha kita juga. Bagaimana menurut kalian? Pernah merasakan seperti Steve Jobs dan Bill Gates nggak sih? Atau masih suka kurang peka saat meneliti peluang usaha? Yuk sharing dengan cara komen di bawah. See ya!